Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weneka Wahyu Maulidia, NIM 19 0321100065 dari kelas TPAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dengan pendekatan SCP, yaitu Structure, Conduct, and Performance pada komoditas cabai. Kali ini saya akan mereview dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu memiliki judul Efisiensi Pemasaran Cabai Merah di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Untuk jurnal yang pertama ini ditulis oleh Arif Budi Praitno dan kawan-kawan. Jurnal ini memiliki volume 1 nomor 1 tahun 2013. Tujuan dari jurnal yang pertama yaitu menganalisis efisiensi pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Untuk jurnal yang kedua atau jurnal pembanding memiliki judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Penulis pada jurnal yang kedua ini yaitu Made Ayu Desi Dora A dan kawan-kawan. Jurnal ini memiliki volume 5 dengan nomor 1 yang ditulis pada tahun 2016. Tujuan dari jurnal kedua ini yaitu mengetahui efisiensi pemasaran meliputi struktur, perilaku, dan kinerja pasar di pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada jurnal 1 menggunakan pendekatan SCP dengan sampel sebanyak 60 petani dan pedagang cabai di Kecamatan Adiluwih. Pada jurnal 2 atau jurnal pembanding menggunakan metode pendekatan SCP pula dengan sampel sebanyak 30 petani cabai di Desa Bayung Gede. Selanjutnya saya akan masuk di bagian pembahasan, di mana pembahasan yang pertama ini saya akan membahas tentang struktur pasar. Pada jurnal 1, dalam pembahasan struktur pasar terdapat analisis tentang saluran pemasaran, di mana terdapat 3 saluran pemasaran yang berada di jurnal 1. Saluran pemasaran yang pertama dimulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, lalu konsumen. Untuk saluran yang kedua yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, lalu konsumen. Untuk saluran yang ketiga atau yang terakhir yaitu dimulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer 1, pedagang pengecer 2, lalu konsumen. Dari 3 saluran pemasaran ini, saluran pemasaran yang paling sering digunakan oleh para petani pada jurnal 1 yaitu saluran pemasaran yang ketiga. Pemasaran pada jurnal 1 ini berada pada struktur pasar oligopsoni, di mana pemasaran bersaing secara tidak sempurna. Untuk struktur pasar pada jurnal 2 ini juga membahas atau menganalisis tentang saluran pemasaran, di mana juga terdapat 3 saluran pemasaran yang terdapat di jurnal 2. Untuk saluran pemasaran yang pertama dimulai dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, lalu konsumen. Untuk saluran yang kedua yaitu petani, pedagang pengepul atau pedagang antar kota, pedagang pengecer, lalu konsumen. Untuk saluran yang terakhir yaitu petani, pedagang pengepul atau pedagang antar pulau, pedagang pengecer atau supplier, lalu hotel. Dari ketiga saluran ini dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan di antara jurnal 1 dan jurnal 2, di mana pada jurnal 2 atau jurnal pembanding ini sudah terdapat kerjasama dengan hotel. Pemasaran pada jurnal 2 ini berada pada struktur pasar duopoli, di mana pasar tidak bersaing secara sempurna karena terdapat 2 pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang perilaku pasar. Pada perilaku pasar, terdapat analisis pembentukan harga. Pada jurnal 1, pembentukan harga ditetapkan oleh pedagang besar berdasarkan pertimbangan kondisi pemasaran cabai saat petani melakukan panen dan pertimbangan keadaan pasar. Sedangkan pada jurnal 2, pembentukan harga berdasarkan rekomendasi dari petani dan penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi, lalu terjadi pula tawar-menawar antar petani dan pedagang. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pembentukan harga yang lebih efisien dan lebih menguntungkan petani yaitu pembentukan harga yang dilakukan pada jurnal 2.
Selanjutnya ada cara pemasaran, di mana pada jurnal 1, pada saat cara pemasaran dilakukan pada saat masa panen, para pedagang pengumpul akan mendatangi petani secara langsung untuk membeli hasil panen mereka. Sedangkan pada jurnal kedua, para petani menjual seluruh hasil panennya kepada pedagang pengumpul karena terikat kerjasama. Sehingga bisa kita ketahui bahwa cara pemasaran yang lebih efektif yaitu cara pemasaran pada jurnal 1. Dan yang terakhir pada perilaku pasar yaitu terdapat aktivitas pemasaran. Pada jurnal 1, aktivitas pemasaran dilakukan secara vertikal karena strategi produk yang dilakukan adalah strategi aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen atau petani menuju ke arah atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran seperti pedagang pengepul dan pedagang besar. Lalu pada jurnal 2, aktivitas pemasaran juga dilaksanakan secara vertikal. Strategi produk yang digunakan di mana aktivitas yang berasal dari bawah atau dari para petani menuju ke arah atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran pula, sehingga bisa dikatakan bahwa kedua aktivitas pemasaran pada jurnal dilakukan secara sama, yaitu aktivitas vertikal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kinerja pasar. Pembahasan kinerja pasar pada jurnal 1 meliputi pangsa produsen, margin pasar, serta profit margin. Pertama-tama kita akan membahas tentang pangsa produsen. Pada saluran pemasaran 1 memiliki pangsa produsen senilai 77,78%. Pada saluran pemasaran 2 memiliki pangsa produsen senilai 72,22% dan pada saluran ketiga memiliki pangsa produsen sebesar 71,05%. Lalu terdapat pula margin pasar, di mana pada saluran pemasaran 1 margin pasar sebesar 4.000 per kilogram, pada saluran 2 sebesar 5.000 per kilogram, dan pada saluran 3 sebesar 5.500 per kilogram. Lalu terdapat pula profit margin. Pada saluran pemasaran 1, profit margin senilai 7,66%. Pada saluran 2, profit margin senilai 7,01% dan pada saluran ketiga senilai 5,33%. Selanjutnya, pembahasan kinerja pasar pada jurnal kedua juga meliputi pangsa produsen, margin pasar, serta profit margin. Pada pangsa produsen, saluran pemasaran yang pertama memiliki pangsa produsen sebesar 86,96%. Pada saluran kedua memiliki pangsa produsen sebesar 80% dan pada saluran ketiga memiliki pangsa produsen sebesar 57,14%. Lalu pada margin pasar saluran pertama senilai 3.000 per kilogram, pada saluran pemasaran yang kedua senilai 5.000 kilogram dan pada saluran pemasaran yang ketiga senilai 15.000 kilogram. Lalu terdapat pula profit margin, di mana pada saluran pemasaran yang pertama memiliki profit margin sebesar 3,38%. Pada saluran pemasaran yang kedua sebesar 7,15% dan pada saluran pemasaran yang ketiga senilai atau sebesar 8,32%. Dari hasil pembahasan tentang kinerja pasar, struktur pasar, serta perilaku pasar, kita bisa mengetahui tentang efisiensi pemasaran. Di mana pada jurnal 1, sistem pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwu sudah bisa dikatakan efisien. Hal ini dilihat dari pangsa pasar atau PS yang lebih dari 70%. Lalu pada jurnal 2, efisiensi pemasaran juga sudah dikatakan baik dan dapat dikatakan efisien. Hal ini juga dilihat dari hasil kinerja pasar atau besaran nilai dari kinerja pasar meliputi pangsa produsen, margin pasar, serta profit margin. Dari hal ini kita bisa ketahui bahwa setiap daerah atau setiap kota memiliki saluran pemasaran yang berbeda-beda pula. Dari saluran pemasaran yang ada, kita bisa ketahui juga bahwa setiap saluran pemasaran memiliki hasil atau nilai pangsa produsen, profit margin, serta margin pasar yang berbeda-beda pula tergantung dari sistem komoditas atau sistem pemasaran komoditas cabai pada daerah-daerah tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.